Pemirsa, selalu ada hikmah. Balik lagi dengan narasumber kita luar biasa, Bang C dan juga Bang Landak. Kau pengen tanya lagi nih, pertanyaan kau selanjutnya, kau kepikiran, Bang, selain akhirnya tadi ya, jadi baca Quran juga jadi lancar, jadi bisa. Terus sudah dapat ilmu atau kebaikan apa aja nih selama ngaji di magang? Ya, sebenarnya kalau kebaikan ya, pertama, dulu kita tuh hidup nih karena semau kita gitu ya. Ya mungkin efeknya yang sangat saya rasakan gitu ya. Circle kita gitu sekarang berubah. Yeah. Nah, memang di awal-awal tuh guru-guru kita suka bilang bahwa nanti tuh ketika kita menuntut ilmu, selain memang kewajiban agama kan, dalam hadis kan tolabul ilmi fardiyatun ala kulli muslim ya. Nah, jadi di situ ada fadilah-fadilahnya. Yang pertama ada tuh dihapuskan dosa misalkan. Betul. Kan, dinaikkan derajat. Betul. Nah, ini memang saya rasakan ketika saya pas mulai ngaji, mulai hijrah gitu, ditemukan dengan orang-orang soleh. Nah, itu luar biasa. Lebih enak juga orang, lebih tenang ya. Dulu boro-boro Ustadz mau ngeliat kita gitu kan. Iya. Tuh sekarang di mana-mana Ustadz ya. Kita salim begini, nggak mau dia mau nyeplukan ya. Iya. Nah, luar biasa. Ketemu kiai-kiai dari Banten, Sumedang, dari mana-mana ya. Alhamdulillah itu. Jadi bahasanya lebih tenang kok, ada ketenangan hati ya. Dan kegiatannya pun sejauh ini selain ngaji, tadi katanya ada berbagi juga tuh, kayak yang takjil, yang Nah, itu rutin. Itu agenda tahunan. Nah, terus kita ada agenda bulanan per 3 bulan atau 4 bulan sekali tuh suka rihlah lah. Namanya ngabodor, ngaji bareng di outdoor. Nah, ngabodor. Nah, terus itu pembiayaannya gimana nih sejauh ini untuk ke semua kegiatan itu? Ya, terkait pembiayaan, tadi yang saya bilang di awal, kita itu tidak by sponsor ya. Ketika saya itu mengajak teman-teman itu, mereka punya apa? Kolektif ya. Kolektif. Nah, karena memang lapang juga. Itu equality itu tuh. Iya. Kebersamaan. Ngaji pun itu juga kebersamaan. Jadi ketika kita datang pengajian itu dia tidak punya kepentingan macam-macam. Jadi ketika kita membuat event-event terkait tadi ngabodor, ngaji bareng di outdoor di daerah Bogor. Jadi kita buat itu sekalian camping. Nanti pas malamnya itu ada tausiahnya, musikalisasi. Ada musik, ada teman-teman yang pada menunjukkan performance-nya. Ya, malamnya ada qiyamul lail bareng gitulah. Nah, itu terus makannya bagaimana? Nah, teman-teman yang dari mana? Ada yang bawa makanan-makanan yang lain gitulah, gorengan apapun kita ini saling barter, bagi ilmu, yang ada rezeki akanan saling berbagi. Masya Allah. Dan akhirnya sekarang ya jadi guyup ya, itu yang membuat keterikatan mereka juga semakin kuat. Tapi selain juga yang aktif di magang, sebetulnya kalau kegiatan sehari-hari, profesi, ada nggak sih mungkin ada yang buka usaha atau bikin apa? Ada kegiatannya ngapain aja nih Bang C sama Bang Landak? Kalau saya pribadi sih, ya kadang-kadang suka ikut beliau narik gitu kan. Terus selesai itu ya kita cari freelance apa, mau kuli-kuli apa, yang penting kita halal gitu. Itu yang paling penting ya, halal ya. Udah nggak nyentuh, pokoknya nggak ada lagi yang namanya yang tidak halal, nggak boleh ada. Bang C gimana ya kelihatan? Tadi kalau saya dengar pas lagi ngobrol kita persiapan, ada yang buka distro itu? Oh ada, salah satu kawan-kawan ada ya? Ada. Keren tuh. Nah, termasuk baju ini buatan dari teman-teman magang. Jadi kita juga support juga. Itu dia yang kerennya pemirsa. Dan terakhir ini kalau pengen Bang C dan Bang Landak berpesan untuk yang di luar sana, silakan berpesan kepada yang nonton. Ya, pesan saya buat teman-teman ya, ketika memang ada informasi yang kita dapat dari teman-teman kita, dia ngajakin kita ngaji atau ngajakin kita hijrah, ya itu artinya sebenarnya tanda cinta, tanda sayang dia buat kita, untuk supaya kita kembali ke Islam gitu ya. Jadi apapun kita, mau jadi anak jalanan, mau jadi anak motor, mau jadi anak pang, mau jadi apapun, ketika kita meyakinkan bahwa diri kita seorang muslim, ayolah kita genggam Islam itu erat-erat. Karena usia tidak ada yang tahu, dan kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa nanti ada hisab. Jangan khawatir dengan apa yang sudah dijamin, termasuk rezeki, jodoh, dan yang lain-lain. Khawatirlah dengan yang belum dijamin, surga dan neraka kita nantinya. Ya, itu saja. Insya Allah. Kasih banyak Bang Landak. Dari Bang C juga berpesan dong kepada penonton. Ya, pesan saya, tugas kita sebagai khalifah di muka bumi ini oleh Allah itu untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Makanya di sini saya juga, kepada saya pribadi, kita harus tahu dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan setelah hidup itu kita mau kemana. Nah, ini supaya kita tuh jangan tersesat, kita harus tahu bahwa kita paham
fungsi job desk kita di dunia itu untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Nah, dengan sisa-sisa umur saya ini, saya ingin berbuat kebaikan di hadapan Allah, mencari persaksian di hadapan Allah, dan menebar-nebar kebaikan. Masya Allah, jangan bisa ngomong itu kalau dari tadi. Alhamdulillah, banyak insight yang didapat dari narasumber kita yang luar biasa, menginspirasi banget. Kau pengen ngucapin dulu, makasih banyak. Iya, sama-sama. Bang Landa, Bang C, doain saya juga ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa silaturahmi lagi, ngaji bareng sama teman-teman semua, dan ada kesempatan kita nggak cuma dikumpulkan di dunia ini, tapi kelak juga dikumpulkan di surga. Itulah pemirsa obrolan inspiratif kita bareng narasumber kita yang luar biasa. Kita doakan mereka dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya, tentu bareng narasumber yang tentu tidak kalah luar biasanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Sah Selalu Ada Hikmah.